Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Buat Anda para orang tua atau wali murid di Jawa Barat, pasti udah mulai terasa ya hawa-hawa tegangnya musim penerimaan siswa baru. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat baru saja merilis keputusan Gubernur nomor 420 tahun 2026 tentang sistem SPMD untuk SMA, SMK, dan SLB. Dokumen aslinya memang sangat tebal dan bahasanya cukup birokratis. Jadi, fokus panduan kita hari ini adalah membuat kesimpulan yang padat dan menjelaskan detail-detail penting dari aturan tersebut. Tujuannya simpel, agar Anda semua bisa langsung paham dan mengerti tanpa harus pusing membedah dokumen aslinya sendirian. Kelihatannya ribet ya, aturan baru, syarat yang menumpuk, jadwal yang super ketat. Sangat wajar kalau Anda merasa sedikit kewalahan atau bahkan stres. Tapi tenang saja, saya janji di akhir penjelasan ini, seluruh prosesnya dari A sampai Z bakal terlihat jauh lebih jernih. Kita akan ubah tumpukan kebingungan itu menjadi satu rencana aksi yang sangat jelas buat anak Anda. Yuk, langsung kita lihat roadmap kita hari ini. Pertama, kita bahas ringkasan SPMB-nya. Kedua, syarat-syarat utama. Ketiga, pembagian 2 tahap pendaftaran. Keempat, aturan seleksi. Dan yang kelima, soal jalur afirmasi dan kebutuhan khusus. Kita masuk ke bagian pertama, ringkasan SPMB. Ini adalah fondasi dari seluruh sistem penerimaan. Aturan gubernur ini sebenarnya dibangun di atas 5 prinsip utama, yaitu objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Memangnya kenapa ini penting? Karena sistem ini didesain seketat mungkin untuk menutup celah kecurangan, menolak keras pungutan liar, dan memastikan setiap anak punya kesempatan yang sama persis. Semuanya murni dijalankan berbasis data. Lanjut ke bagian kedua. Mari kita lihat syarat utamanya. Sebenarnya siapa saja sih yang berhak ikutan pendaftaran ini? Aturan dasarnya gampang banget kok. Anak Anda pastinya wajib sudah lulus SMP atau MTS yang nanti dibuktikan pakai ijazah atau surat keterangan lulus. Selain itu, ada batas usianya maksimal 21 tahun per tanggal 1 Juli 2026. Tapi ingat ya, syarat usia maksimal ini ada pengecualiannya. Pengecualian ini berlaku adil untuk adik-adik penyandang disabilitas atau yang mau mendaftar ke sekolah pendidikan layanan khusus. Nah, ini dia langkah pertama yang paling sering terlewatkan. Tolong jangan menunggu pendaftaran dibuka baru mulai sibuk. Hal paling krusial yang bisa Anda lakukan sekarang adalah mendapatkan akun pendaftaran dari SMP atau MTS anak Anda saat ini. Di sanalah gerbang awalnya, karena semua data awal diinput dari sekolah asal. Jadi, pastikan Anda sudah bertanya ke pihak sekolah soal akun ini ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tentang 2 tahap pendaftaran. Di sini, timing atau waktu adalah segalanya. Pendaftaran itu dipecah menjadi 2 tahap, dan Anda sama sekali nggak boleh salah pilih. Kalau anak Anda mau menggunakan jalur prestasi, baik itu nilai rapor atau lomba, atau kalau Anda kebetulan baru saja dipindah tugaskan bekerja, Anda wajib masuk di tahap 1. Tapi kalau strategi Anda adalah mengandalkan jarak rumah lewat jalur zonasi atau jalur afirmasi seperti keluarga tidak mampu, Anda harus fokus penuh di tahap 2. Ingat, beda jalur, beda jadwalnya. Sedikit ngomongin tahap 1 tadi, ada yang namanya istilah jalur mutasi. Jangan sampai salah paham, ini bukan berarti anak Anda mutasi dari satu SMA ke SMA yang lain. Jalur ini khusus disiapkan sebagai kuota buat anak-anak yang harus pindah domisili karena orang tuanya mendapatkan surat tugas pindah kerja. Jalur ini juga jadi prioritas khusus untuk anak-anak guru di sekolah tempat orang tuanya mengajar. Oke, masuk ke bagian keempat. Gimana sih aturan seleksi yang sebenarnya? Ternyata ada beda aturan main loh antara SMA dan SMK. Coba kita perhatikan bedanya. Kalau untuk SMA, prioritas yang paling mutlak itu adalah jarak atau zonasi. Sekolah ingin siswa bersekolah sedekat mungkin dari rumahnya, baru setelah itu nilai akademiknya dipertimbangkan. Tapi kalau untuk SMK, kebalikannya. SMK itu jauh lebih memprioritaskan nilai rapor atau prestasi yang sesuai dengan bidang keahliannya, barulah setelah itu mereka mengukur jarak rumah. Jadi pastikan strategi Anda sudah pas. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau ada 2 anak, nilai rapornya sama persis, jarak rumahnya sama-sama 1 kilometer, tapi sisa kursinya tinggal 1? Sistem ini sudah menyiapkan pemecah seri atau tiebreaker yang tegas. Kalau semua indikatornya seimbang, maka secara otomatis siswa yang usianya lebih tua lah yang akan diprioritaskan untuk masuk. Aturan ini berlaku untuk pendaftaran SMA maupun SMK. Kita sampai di bagian kelima. Mari kita bahas detail tentang afirmasi dan kebutuhan khusus.
Untuk calon murid penyandang disabilitas atau yang termasuk dalam kategori cerdas istimewa bakat istimewa alias CIBI, jalurnya sangat terbuka lebar. Tapi demi menjaga sistem ini tetap transparan dan adil, Anda diwajibkan menyertakan dokumen pembuktian. Anda harus melampirkan surat keterangan resmi dari ahli medis atau psikolog terdaftar. Dan khusus kalau mendaftar ke SMK, surat itu juga harus memberikan rekomendasi bidang keahlian apa yang paling cocok untuk anak tersebut. Nah, ini ada satu terobosan yang luar biasa banget untuk membantu keluarga dari kelompok ekonomi tidak mampu, khususnya yang berada di tingkat paling bawah atau desil 1 di data pemerintah. Alurnya dibikin sangat otomatis dan bebas stres. Siswa cukup login pakai akun mereka, unggah kartu keluarga dan rapor, dan selesai. Sistemlah yang akan langsung bekerja mencari dan menempatkan anak tersebut ke sekolah terdekat yang kuotanya masih tersedia. Ini pastinya sangat meringankan beban pikiran. Tapi hati-hati, ini ada satu peringatan absolut yang nggak boleh Anda lupakan. Kalau nama anak Anda akhirnya lolos dan diterima, Anda wajib banget melakukan daftar ulang. Kalau Anda sampai lupa atau kelewatan jadwal, sistem akan otomatis menganggap Anda mengundurkan diri. Dan kursi berharga yang sudah Anda dapatkan itu bakal langsung dilempar ke calon murid cadangan. Jadi pasang pengingat di HP Anda dari sekarang. Jadi kita sudah membedah semuanya, dari persiapan awal sampai pentingnya daftar ulang. Aturan keputusan gubernur yang tadinya terlihat tebal dan bikin pusing, sebenarnya punya alur yang gampang banget diikuti kalau kita tahu poin-poin utamanya. Persiapkan syaratnya, pahami jadwal jalurnya, dan amankan kursinya. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda sudah menghubungi SMP anak Anda untuk mengamankan akun SPMB mereka hari ini? Kalau belum, itu adalah tugas pertama Anda setelah penjelasan ini selesai. Terima kasih banyak sudah menyimak dan semoga proses pendaftaran anak Anda berjalan lancar jaya.